Halo Sobat Biritom semua, kembali berjumpa dengan saya Joey Caksono dalam program baru yang dihadirkan langsung bagi Anda dari Dapur Humas FMIPA Universitas Indonesia. Dalam program ini, Anda akan disajikan mengenai profil dari jiwa-jiwa tangguh yang ada di FMIPA UI. Mulai dari profil kepribadian mereka, latar belakang, riset, inovasi, dan hal-hal lain yang menarik. Nah, pengen tahu? Pagi ini kebetulan saya ada janji bertemu dengan seorang sahabat lama, sekaligus juga beliau memiliki latar belakang yang menarik, dan kebetulan dialah pagi ini sedang olahraga. Yuk, ikuti perjalanan saya untuk bertemu dengan seorang sahabat saya ini. Siapa dia? Ikuti aja. Nah, informasinya, sahabat saya tadi pagi ini sedang olahraga di tempat ini. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan minta waktunya sebentar untuk kita kulik. Tadi mulai dari sejarahnya beliau, kemudian riset, inovasi, dan hal-hal menarik lain seputar sahabat saya itu. Yuk, ikutin. Jangan sampai ketinggalan. Saya goes lagi, capek. Oi. Oke, tunggu ya. Lanjut. Oh, yuk. Abis ini ngobrol ya. Nah, beliau tadi lagi tenis dan sekarang kayak udah selesai. Yuk, kita temuin aja. Yuk. Pak Rohmat, apa kabar? Pak Jo. Sehat, Pak? Ya, Udah kelar nih, Pak? udah. Kita bisa ngobrol-ngobrol dong. Persi, sehat Persi? Siap. Oke ya. Saya Pak Rahmat duluan ya. Makasih ya. Iya, oke. Bisa ngobrol-ngobrol di mana? Kayaknya di bawah pohon enak kayaknya, Pak. Wah, iya ini bisa menghilangkan penatan. Pak, dari jam berapa tadi, Pak? Saya setiap Selasa dan Jumat. Selasa sama Jumat? Selasa dan Jumat itu 6:30 sudah ada di lapangan ini. Ini rata-rata masih aktif atau termasuk purna juga ikut main di sini, Pak? Yang bermain di sini mulai dari karyawan, Karyawan, kemudian dosen, dosen, kemudian para tenaga Tendik ya? pengamanan. Oh, tenaga keamanan ikut juga? Ikut juga. Oke. Dan alumni, ya alumni juga ikut serta oke. di kegiatan rutin kita, dan juga ada mitra-mitra kita dari luar. Ini denger-denger tenis ini ketuanya Bapak? Ini denger-denger saya nih. Ya, untuk periode ini teman-teman menunjuk saya untuk Jadi koordinator dalam perkumpulan tenis Universitas Indonesia. Nah, saya penasaran tuh. Lagi ngejabat, kemudian Bapak jadi ketua di sini, ngebagi waktunya gimana? Kita ngobrol bawah pohon, kayaknya asik nih, Pak. Ayo. Saya mengenal beliau Pak Ahmad, dan beliau adalah orang yang sangat inovator. Jadi beliau punya mission yang boleh kami ambil manfaatnya untuk kami sebagai orang tua, orang pensiunan. Kalau personal beliau sangat baik sekali, intuitif, ya sharing, ya berbagi. Saya kira berbagi itu terpenting. Beliau sebagai orang yang mapan di dalam keilmuan, selalu kami diskusi. Itu dari segi, kalau karakter di bidang tenis, beliau pelopor. Kami merasa ada manfaat yang kami terima sebagai orang pensiunan. Saya pernah ngobrol sama beliau.
dan orangnya juga orang yang supel, banyak mau belajar kelihatannya ya menurut saya, dan mudah gaul dengan lingkungan bawah. Dan itu adalah memang pimpinan yang diinginkan sekarang ini. Pak Rahmat, lama nggak ketemu ya? Wah iya, Wah, Mas ya. Jo. Lama. Ketemu lagi kita di sini Iya. di lapangan tenis loh. Ini pertama kali saya kesini loh, Pak. Oh, pertama kali di sini. Ya, ini saya perkenalkan dulu nih lapangan tenis Universitas Indonesia. Oke. Ya, kalau pada saat normal lapangan ini digunakan oleh mahasiswa untuk untuk mata kuliah MPKT olahraga. Sebelum ngobrol lagi, saya pagi ini datang ke sini nggak tangan kosong. Wah. Saya nyiapin minuman kesukaan Bapak, coklat panas. Ah, kita nikmatin dulu Pak sambil santai, Pak. Minuman yang selalu saya cari. Wah. Nah, Pak Rahmat, sambil ngobrol santai nih. Ini kan yang tadi saya tanyain ke Bapak nih. Iya. Bapak lagi ngejabat nih, dekan. Kemudian ngajar juga nih. Masih sempat-sempatnya tiap Selasa sama Jumat. Kok masih sempat-sempatnya? Iya. Kurang kerjaan apa gimana gitu? Memang fungsinya itu di disiplin waktu. Oke. Ya, kita harus stick dengan waktu. Dimana waktu kita tidak hanya untuk kerja di kantor, ya karena kita juga punya jam kerja khusus yang tertentu, tapi juga ada waktu-waktu di mana kita gunakan untuk olahraga karena penting buat kita, apalagi Harus balance berarti ya. apalagi kita yang saat ini sedang menjabat, ya keseimbangan antara kerja di kantor dengan olahraga di luar itu menjadi penting. Ya, jangan sampai misalnya kita karena terlalu terforsir di kantor, kemudian kesehatan kita menurun dan akhirnya malah tidak produktif, Kolaps malah kolaps. Dan itu hal seperti itu yang perlu kita jaga, ya dengan disiplin tentunya. Jadi saya 6:30 pagi sudah di sini. Saat itu udah di sini. Dari rumah jam berapa? Dari rumahnya jam 5:30 pagi. Ibaratnya habis subuhan siap-siap langsung ke Siap-siap sini. langsung ke sini. Ya, jam setengah 7 sudah di sini standby. Kemudian olahraga ya more or less paling lama itu jam 9:30-10 lah gitu. Sudah cukup memadai untuk olahraga pagi. Selain tenis, ada olahraga lain nggak? Misalkan gundu atau karambol gitu. Ya, memang untuk saat ini ya memang selain saya olahraga tenis, ada juga olahraga outdoor lain, yaitu saya juga ya baru mulai sih begini untuk golf. Untuk golf. Di golf itu memang kita filosofinya bukan kita olahraga kemewahan, itu bukan itu yang kita cari. Di golf itu filosofi bermain golf yang kita ambil. Oke. Ya ini kesabaran, Presisi gitu. konsistensi, ya kesabaran, konsistensi, presisi. Wah. Presisi itu 3 hal itu yang Penting ya. menjadi filosofi dari kenapa saya kemudian tertarik di olahraga golf. Dan tanpa sadar 3 hal itu akhirnya juga mempengaruhi ke bawah ketika di lingkungan kerja. Ya. Pak Rahmat itu kan kalau bicara ketawa dulu, senyum dulu, dan dia menandakan bahwa di dalam hatinya itu ya tidak cepat terkena pressure, ya, tidak cepat terkena desakan. Ya. Jadi perlu ada satu leader itu memang dia harus kebal terhadap desakan. Dan dia harus serius menangani itu. Jadi yang pertama adalah senyum dulu, dan walaupun apapun itu senyum dulu. Kenapa? Karena itu adalah pribadi yang tercermin dari situ. Kalau dia senyum, tentu dia di balik pribadi itu ada keriangan, kesukaan, dan juga jiwa untuk tetap positif. Pak Rahmat cukup menyenangkan, terutama terkait dengan bidang yang saya tangani, yaitu bidang kerjasama Ventura dengan alumni, di mana kita berinteraksi dengan pihak luar, artinya pihak di luar akademis gitu ya.
di mana sangat dinamis, ada partnership dengan dengan kementerian atau lembaga pemerintah maupun dengan bisnis. Nah, Pak Rahmat ini cocok menempatkan dirinya, jadi artinya bisa dengan gaya yang formal, ya, tapi juga bisa dengan gaya yang dengan gaya santai tapi bersahabat begitu. Jadi kalau menurut saya secara keseluruhan Pak Rahmat memiliki kapabilitas kepemimpinan yang sangat baik, ya, kemudian juga sangat detail. Pak Rahmatullah itu adalah beliau dari segi mengajar itu adalah dosen yang bisa dibilang penyabar. Teknik mengajarnya santai tapi berisi, seperti itu. Kemudian setelah saya sudah jadi asistennya beliau, menjadi rekan asistennya beliau, ya, saya melihat sosok Pak Rahmat ini adalah orang yang baik sekali gitu ya, baik itu terhadap rekan kerja, bahkan terhadap asistennya sendiri. Hal-hal yang menyangkut penerimaan masukan dan lain sebagainya itu sangat welcome sekali beliau gitu ya. Saya terakhir ngebuka YouTube, kemudian nonton pidatonya Bapak di tanggal 17 Agustus tuh. Bapak bolak-balik ngomong kayak gitu tuh, mengingatkan lagi soal citasi, soal kemudian inbound, outbound dan sebagainya. Ada 4 hal saya ingat itu Bapak ngomong. Itu ada kaitan dan itu penting ya secara Pak. Iya. Jadi pemeringkatan internasional yang ada saat ini, ya, yang satu yang dilihat bagaimana reputasi akademik, ya, kemudian risetnya, kemudian bagaimana kolaborasi dengan industrinya, dan ada juga bagaimana reputasi dari lulusannya. Oke, bukan cuma banyak-banyakannya, tapi setelah lulus jadi apa juga itu pengaruh ya? Iya, berpengaruh, karena di situ menjadi satu variabel yang juga dinilai, misalnya ya setelah lulus ini alumni MIPA ternyata posisinya langsung masuk ke top level management. Jadi sebuah pencapaian luar biasa dan bisa meningkatkan exposure dari si alumni tadi untuk bisa dikenal. Pak, soal tadi Bapak bilang program sudah dibikin, kemudian dilihat dan di-maintain bagaimana perkembangannya. Saya jadi ingat, kita beberapa bulan yang lalu di Natal 90 Pak. Iya. Ada Pak Luhut, ada Pak Bakro, memberikan arahan-arahan dan saya ngelihat di saat itu Bapak senang, sekaligus kayak gini. Oke. Nah, itu termasuk lecutan juga bukan buat kita Pak ya? Termasuk tantangan yang harus kita realisasikan. Karena ini sebentar lagi 3 bulan lagi kita akan masuk ke Disnates yang ke-61. Pasti yang akan ditanya yang pertama, kamu undang saya, kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Progresnya gimana gitu ya? Nah, itu akan menjadi sebuah catatan yang memang perlu harus kita siapkan. Apa sih yang sudah kita lakukan setelah Disnates kita di 21 Desember 2020 lalu? Nanti di 21 Desember 2021 ini progresnya. Sehingga kalau terukur ya Pak? Iya, kalau kita bisa menampilkan itu, orang yang kita undang kemarin akan appreciate kalau ternyata betul mereka memang serius, ya serius betul-betul untuk bagaimana meningkatkan reputasinya. Itu menjadi penting buat kita. Nah, apakah salah satu keseriusannya ketika 17 Agustus kemarin, Bapak dan kemudian FMIPA ngeluarin satu hashtag nih, hashtag FMIPA UI to the state of the world. Iya, ini menjadi sebuah milestone lah saya bilang. Oke. Milestone untuk bisa mensinergikan, mengorganize seluruh kemampuan, kekuatan yang kita miliki di FMIPA ini untuk mencapai ke arah situ. Ya, kalau saya memang kalau target itu harus tinggi. Kalau target tinggi sekalian gitu ya. Iya, kalau target rendah biasa-biasa ngapain gitu. Orang targetnya kecil. Gak ada apa-apanya, itu gampang. Jadi itu akan membuat orang menjadi lazy, malas gitu. Tapi kalau kita target udah kita pasang tinggi, ini akan
dengan berbagai sinergi itu kita arahkan ke situ semua. Ya, walaupun misalnya dalam 2-3 tahun tapi nggak apa-apa ya, 5 tahun, 10 tahun ini bisa kita planning untuk bisa kita capai reputasi yang mengarah ke sudut ke kancah global ini. Ini penting buat kita karena disitulah kita menjadi terlecut ya untuk bisa merealisasikan apa yang sudah kita canangkan. Selaku sosok Pak Rohmat, ya kalau dari sosoknya ya dia bagus, orangnya loyalitas, terus dekat dengan bawahan. Pimpinan yang nggak memilah siapa yang di bawah yang diajak bicara atau yang ditemuinya, karena Pak Rohmat itu dia orangnya nggak sungkan kalau dengan misalnya dengan saya atau apa, dia nggak pernah membedakan karyawannya. Habis 17 Agustus, itu kemudian muncul berita-berita dari mahasiswa FKUI. Ada yang kemudian memenangkan kompetisi internasional dalam hal sains. Tapi ada juga yang saya sampai kok bisa ya gitu. Jadi ada mahasiswa UI, FMIPA UI gitu ya, yang kemudian juga mengikuti kompetisi internasional UN lagi, tapi halnya masuk hal sosial malah ya. Itu menarik gitu. Iya. Jadi dalam pendidikan saat ini ya, khususnya di perguruan tinggi, memang tidak hanya core kompetensinya yang diasah gitu. Kompetensi kalau kita bidang MIPA itu ya kompetensinya ya ahli di bidang matematika, fisika, kimia, geografi, geologi, dan biologi. Tapi dia juga punya soft competence, kompetisi soft. Itu penting tuh Pak. Yang juga memang di UI juga sedang ditingkatkan. Ya, soft competence mahasiswa itu agar mereka bisa berkompetisi nanti. Betul. Ya. Jadi jangan sampai mahasiswa pintar secara akademis, tapi dia nggak bisa bergaul. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa berinteraksi dengan orang, dia nggak bisa menjalin network, kemudian dia nggak bisa melihat peluang di kiri kanannya seperti apa. Nah itu yang dibangun juga oleh Universitas Indonesia, termasuk di dalamnya FMIPA untuk membekali lulusan-lulusan kita dengan soft skill yang nantinya juga tidak kalah pentingnya pada saat mereka berjuang di dunia kerja. Itu menjadi penting. Jadi saya kebetulan tetangga deket, rumahnya deket. Pak Rohmat orang Betawi asli, saya orang pendatang. Dari kecil sampai remaja, Bapak selalu jadi leader di lingkungannya. Jadi ketua Karang Taruna gitu. Terus kemudian pokok di antara teman-temannya dia mimpin. Bapak itu jarang ngomong, jarang ngasih nasihat yang kayak orang-orang, maksudnya harus begini, harus ini, nggak pernah. Jadi selalu lewat perbuatan, contoh gitu. Jadi kalau saya berkali-kali bilang sama ibu saya bahwa Allah kirimin pasangan hidup nih luar biasa kalau menurut saya. Jadi apa yang kekurangan di saya tuh Bapak ngelengkapin. Udah tahu, sabarnya minta ampun. Biasanya kalau tidak masuk itu biasanya bertanya sama temannya dulu. Kemarin apa kuliahnya, mata kuliah itu bahannya apa. Lalu kalau dia mungkin membaca ada yang tidak jelas, biasanya pada kuliah berikutnya dia bertanya mengenai apa gitu. Nah, saya tanya yang lain juga tidak jelas atau gimana gitu. Ternyata yang lain juga tidak jelas tapi nggak berani bertanya. Tapi kalau Pak Rohmat berani bertanya. Pak, tadi kan ngomongin soal akademik, soal pencapaian, soal strategi dan sebagainya. Saya mau tanya nih, banyak yang nggak tahu. Pak Rohmat itu kan kalau dari wajah itu kayaknya orang Jawa, padahal orang Betawi aslinya, orang Medan. Nah, Bapak etnis Betawi, dari Ciledug pula kayak begitu. Yang waktu Bapak kuliah tahun about 90 Pak ya, itu Ciledug itu masih betul-betul kalau bahasanya orang Betawi udik.
Nah, saya ngebayangin dan tolong diceritain saat itu gimana ceritanya Bapak bisa kemudian kuliah sekelas sampai masuk UI, dan boleh dikatakan kan itu menjadi sesuatu yang aneh di zamannya. Bahkan boleh dikatakan sampai diangkat film Dul. Kayak gitu kan, kayaknya sesuatu yang new, aneh kayak gitu. Ngerasain juga nggak waktu itu, Pak? Iya, memang terus terang kalau kita kaitkan dengan sinetronnya si Dul, wah itu saya dapat komentar yang positif. Wah ini dia nih Dul yang benernya kan. Dulnya Ciledug gitu. Tapi memang saya dalam hal pendidikan, memang punya prinsip bagaimana kita bisa menjadi contoh buat yang lain, model buat yang lain. Dan itu hal-hal seperti itu justru menjadi tantangan. Wah, ini tantangan nih, bagaimana kita bisa menghadirkan itu, bisa menghadirkan pendidikan yang tinggi buat orang-orang yang tersebut orang Betawi. Itu menjadi penting. Oleh karena itu, ya dengan situasi seperti itu, dengan kita berharap kita bisa menjadi role model untuk lingkungan kita, itu bisa menjadikan kita punya semangat yang tinggi. Heboh nggak Pak dulu waktu begitu Pak Rohmat keterima di UI gitu ya kan? Heboh nggak dulu? Ya. Atau jangan-jangan hebohnya sekampung diarak? Ya pasti kita diceritain di masyarakat itu kita dibicarakan lah ya. Wah bisa masuk UI, wah gitu. Sampai jual tanah nggak? Padahal di masyarakat itu belum ada yang bisa. Belum ada ya? Sampai ke perguruan tinggi. Nah kuliah tadi sampai jual tanah nggak kayak dulu? Alhamdulillah nggak sampai. Nggak sampai. Tanahnya masih utuh. Masih utuh. Oke. Karena memang kita berharap kalau kuliah di perguruan tinggi itu kita bisa bayar SPP-nya murah. Jadi nggak perlu jual tanah lagi. Syukur-syukur dapat beasiswa kan? Beasiswa malah. Ya alhamdulillah memang waktu saya tingkat 2 itu saya dapat beasiswa. Kemudian sampai lulus, kemudian pada saat kuliah di jenjang S2, S3 pun dapat beasiswa. Bapak tadi bilang semester 2 aja, tingkat 2 udah dapat beasiswa. Ya. Itu belajarnya di mana sih? Ya memang di situ kuncinya kita punya punya pergaulan ya. Kita senior-senior kita. Yang ngajarin banyak ke dia. Ngajarin banyak. Jadi kita bukan sendirian kemudian nggak tahu informasi apa-apa. Kita harus punya pergaulan yang luas lagi. Terus dengar-dengar memanfaatkan bis dalam perjalanan sebagai tempat belajar dan tempat tidur itu gimana ceritanya? Saya dapat cerita tuh. Iya itu karena kan rumah saya jauh ya. Jauh banget Pak. Jauh banget. Ya, kondisi keuangan keluarga kan juga. Betul. Padahal kalau saya harus kos di sini. Betul. Akhirnya naik bis. Sehingga itu jalan satu-satunya itu. Memang itu prinsip saya itu keterbatasan tuh pada satu saat dia akan memunculkan jalan keluar. Ya. Meletupkan itu gitu ya, bukan hambatan. Yes. Jadi akhirnya ya itu saya harus kuliah bolak-balik tanpa kos sama sekali. Sama sekali saya nggak kos selama masa kuliah. Jadi berangkat kuliah sebelum jam 6 pagi, setelah sholat subuh saya jalan. Kemudian kadang-kadang karena ngantuk tidur di bis. Kalau mau belajar, mau ujian belajarnya di bis ya. Terus berlangsung sampai kemudian saya lulus. Nah, saya sempat nggak sengaja juga searching informasi di YouTube gitu ya. Bapak itu tahun 2004 ketika tsunami Aceh. Waktu itu Bapak lagi di Jepang gitu. And crowdfunding dengan teman-teman kayak gitu. Dengan PPI sana. Selain rasa kemanusiaan, apa yang mendasari melakukan itu? Maksudnya kan banyak yang bisa mempionir itu, kenapa kemudian Bapak yang turut untuk ayo gua ngajakin atau saya ngajakin teman-teman deh gitu? Iya. Memang salah satu yang mendasari kenapa kita melakukan kegiatan itu namanya kegiatan charity concert. Ya oke. Charity betul. Charity untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari tidak hanya warga Jepang, warga Indonesia yang kemudian concern dengan bencana yang terjadi di Aceh itu karena luar biasa waktu itu. Yes. Ya. Nah kemudian ternyata
di komunitas Persatuan Pelajar Indonesia itu ada modal yang bisa kita, modal itu bukan modal uang maksudnya, ada Modal skill ya. yang kita bisa buat untuk merancang acara itu. Jadi IO-IOan ceritanya gitu ya. Kalau pada saat itu kita kumpulkan teman-teman termasuk dari komunitas Jepang juga untuk merancang acara ini. Ya. Dan itu luar biasa antusias dari warga Jepang untuk hadir dan mendonasikan uangnya untuk disumbangkan ke korban tsunami Aceh waktu itu. Ya, waktu itu saya sedang menjabat sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Chiba, Jepang. Oh, di daerah Chiba, Jepang. Watashi wa Chiba Daigaku Indonesia Bunka Goryukai Kaisono Rahmat to moshimasu. Saya jadi ingat kalimat Bapak tadi. Kuncinya adalah bagaimana disiplin dengan waktu tadi. Betul ya? Ya, kuncinya disiplin dengan waktu, dan itu pada saat saya kuliah di luar negeri Jepang khususnya itu presisi banget waktu ya. Kita nggak boleh janji jam 9 kita jatuh jam 9.10 ditinggal kita. Nggak dianggap lah. Iya. Kalau di Indonesia kan tingkat toleransi tinggi, Pak. Nanti kita ketemu di stasiun A ya jam 9 kurang 5. Udah. Kurang dari 5 udah. Nggak ada tinggal. Nggak ada tinggal. Ya udah salah sendiri. Nah, itu dan itu penting untuk kita terapkan di keseharian ya. Disiplin manajemen waktu dan kita bagaimana kita bisa menghargai waktu itu menjadi penting. Oleh karenanya ya sesibuk apapun kalau kita bisa memanage waktu itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk bisa kita lakukan. Asal pembagian waktunya jelas dan kemudian kita strict dengan apa yang sudah kita tetapkan itu menjadi kunci buat kita ya. Pak, soal waktu nih, saya nggak mau ganggu Bapak kelamaan nih kayak gitu karena Bapak habis olahraga, Bapak juga mau ngantor lagi kan? Kayak gitu. Saya juga mau balik, saya mau sepedaan lagi Pak, keliling UI. Saya mau sepedaan. Iya, kan saya harus ini juga awet muda gitu ya kan. Tidak, kita ada satu kegiatan di mana kita memberikan porsi tubuh kita dengan sesuatu yang rileks. Apalagi di kondisi sekarang imun itu penting kan? Betul. Iman penting, imun nggak kalah penting. Oke, kita sambil jalan saya temenin Bapak. Makasih. Saya jarang sih nemuin sosok laki-laki yang seperti Bapak tuh jarang. Bapak nggak ada sombongnya. Dari sosoknya ya dia bagus, orangnya loyalitas. Beliau memang mempunyai semangat, dedikasi dan disiplin tinggi ya. Sangat konsisten, sangat detail. Orang yang ringan tangan, tidak berpangku tangan, dia betul-betul mengerti apa yang akan dikerjakan. Orangnya humble ya suka bergaul. Orangnya sabar. Pak Rohmat, semangat terus. Semangat. FMIPA UI to the state of the world. Sehat selalu. Thank you buat waktunya, Pak. Terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Siap. Hati-hati di jalan, Pak. Di kesempatan berikutnya. Siap. Thank you, Pak. Hari ini asik banget obrolan kita dengan Pak Rohmatullah, pejabat dekan FMIPA UI. Ada hal-hal menarik yang penting untuk dicatat. Sabar, konsisten, dan stay on the progress. 3 hal itu kemudian mendasari dan akan membuat kita on the track untuk menjadi sukses. Apapun kemudian bidang kita. Dan satu hal yang juga menarik dalam obrolan ini selain strategi, selain bagaimana membawa FMIPA UI ke panggung dunia, adalah bagaimana melawan keterbatasan, bukan menjadikannya sebagai hambatan, tapi menjadikannya sebagai tantangan yang melejutkan kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Soekarno pernah bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jikapun kau jatuh, setidaknya kau jatuh di antara bintang-bintang. Masih dengan saya, Joe Wicaksono, di program The Leaders Corner FMIPA UI. Program tayangan yang akan menyajikan bagi Anda cerita-cerita, kisah-kisah menarik, jiwa-jiwa tangguh yang ada di FMIPA Universitas Indonesia.